Persib Bandung kirim peringatan tegas jelang lawan Persebaya. Persib Bandung memberikan peringatan tegas untuk supporter agar tak hadir ke stadion saat laga melawan Persebaya Surabaya. Sebagai informasi, duel Persib vs Persebaya bakal terlaksana di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Ini merupakan laga pekan ke-8 Liga 1 2024/2025. Andang Ruhiat selaku Vice President of Operations PT Persib Bandung bermartabat memberikan peringatan tegas agar supporter Persib tak datang pada kesempatan tersebut. Hal ini merupakan buntut dari sanksi yang diterima Persib. Seperti yang diketahui, Maung Bandung dilarang menggelar laga dengan penonton di kandang dalam 2 laga terdekat. Persib juga dihukum penutupan sebagian tribun di Stadion Sijalak Harupat pada 3 pertandingan selanjutnya. Mari hormati keputusan Komdis PSSI itu, kata Andang, dilansir dari laman resmi Persib. Sementara itu, duel Persib vs Persebaya dipastikan akan berlangsung seru. Pasalnya, kedua tim sama-sama membutuhkan poin penuh. Persib memerlukan kemenangan guna bisa bertahan di papan atas. Tim asuhan Bojan Hodak saat ini bertengger di peringkat keempat dengan raihan 13 poin. Di sisi lain, Persebaya butuh 3 poin untuk mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Tim asuhan Paul Munster sementara berada di puncak dengan raihan 17 poin. Namun, posisi Persebaya belum aman. Bajul Ijo hanya terpaut 2 poin saja dari Borneo FC yang berada di peringkat kedua. Persib minta bobotoh dan supporter Persebaya jangan memaksa datang ke Stadion Sijalak Harupat, khawatir kena sanksi lagi. Manajemen Persib Bandung meminta bobotoh dan supporter Persebaya Surabaya untuk tidak memaksakan datang ke Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kedua tim akan berjibaku pada lanjutan BRI Liga 1 2024/2025. Laga tersebut akan digelar tanpa penonton. Ini terkait sanksi Komite Disiplin PSSI kepada Panpel Persib Bandung berupa larangan menggelar pertandingan dengan penonton yang mulai berlaku pada laga Persib vs Persebaya nanti. Vice President Operation PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat mengimbau para bobotoh dan supporter Persebaya untuk memberikan dukungannya dari tempat tinggal masing-masing atau titik-titik nonton bareng yang diadakan. Sanksi larangan pertandingan menggelar dengan penonton mulai berlaku di laga kandang Persib Bandung melawan Persebaya. Mari hormati keputusan Komdis PSSI itu, kata Andang Ruhiat di Geraha Persib, Sulanjana, Bandung, Selasa, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Andang menegaskan kehadiran bobotoh dan supporter Persebaya di Stadion Sijalak Harupat merupakan bentuk pelanggaran lain. Jika dilanggari, malah akan melahirkan sanksi berikutnya, baik untuk klub maupun bobotoh dan supporter Persebaya. Selain itu, Persib Bandung kontra Semen Padang FC pada awal November tahun 2024 nanti juga dipastikan masih tanpa kehadiran bobotoh. Sedang saat menjamu Borneo FC, para bobotoh hanya bisa hadir di tribune timur dan VIP utama, VIP Barat, dan Selatan. Sementara itu, bek Persib Bandung, Nick Kuiper menyebut Persebaya Surabaya merupakan tim yang bagus, kompak, dan sangat termotivasi setiap pertandingan hingga bisa menempati puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025.
Nick Kuiper berharap rekan-rekannya di Persib harus lebih fokus saat lawan Persebaya Surabaya. Mereka tim bagus, sangat kompak, mereka bisa memainkan sepak bola dengan cukup baik, ujar Nick Kuiper Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Menurut saya, mereka tidak akan menjadi nomor satu jika tidak bisa apa-apa, jadi kami harus bersiap untuk laga ini, lanjut Nick Kuiper. Melihat Persebaya Surabaya yang memiliki lini depan bagus, pemain Persib asal Belanda ini akan berupaya keras untuk menghadang striker bajul ijo agar tidak membobol gawang Maung Bandung. Semua tahu bahwa memang biasanya pemain belakang lebih fokus ketika bertemu dengan penyerang lawan. Namun yang perlu diingat adalah kami bermain menghadapi 11 pemain. Tugas saya adalah memastikan mereka tidak bisa mencetak gol, tegas Nick Kuiper. Satu hal yang pasti kata Nick bahwa Persib bersiap selalu untuk menghadapi pemain-pemain besutan Paul Munster tersebut, termasuk pemain lini depannya. DDS menjelma Persib Bandung bisa bidik ex Bayangkara FC untuk gantikan posisinya. Striker asing Persib Bandung, David Da Silva, DDS, bak menjelma menjadi kaki kaca di musim 2024-2025 ini. Kaki kaca adalah sebuah julukan untuk pesepak bola yang rentan cedera. David Da Silva absen sebanyak 5 kali di semua ajang pada musim 204-2025 ini. Kini, striker asal Brasil tersebut kembali mengalami cedera. Kabar itu disampaikan oleh dokter tim Persib Bandung, Raffi Ghani. Raffi mengatakan bahwa David Da Silva mengalami permasalahan di bagian kakinya. Belum diketahui, apakah David Da Silva akan absen saat Persib Bandung menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan matchday ke-8 di Stadion Sijalak Harupat, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024 mendatang. Kondisi DDS yang kerap mengalami cedera itu patut menjadi atensi bagi Persib Bandung. Mengingat DDS adalah tulang punggung buat Persib Bandung dan membuat Pangeran Biru bak ketergantungan pada ex Persebaya Surabaya tersebut. Selain itu, penyerang yang didatangkan Persib Bandung di awal musim 2024-2025, Mailson 5 masih underperform. Padahal, satu di antara alasan Mailson 5 didatangkan adalah untuk mempertajam lini depan Persib Bandung. Alasan lain Persib Bandung mendatangkan Mailson 5 adalah untuk menjadi pelapis apabila ada satu di antara penyerang yang mengalami cedera atau bermasalah. Kondisi itu membuat Persib Bandung melakukan gebrakan di bursa transfer di putaran kedua musim 2024-2025 mendatang. Persib Bandung bisa mendatangkan striker atau penyerang anyar di putaran kedua untuk menjadi pelapis atau menggantikan DDS yang mengalami cedera. Mantan penyerang Bayangkara FC dan Madura United, Junior Breno bisa menjadi opsi bagi Persib Bandung. Junior Breno membela dua klub berbeda di musim 2023-2024, yakni Madura United dan Bayangkara FC. Winger asal Brasil itu memperkuat Madura United di putaran pertama Liga 1 2024-2025 dengan catatan 20 laga dengan koleksi 9 gol dan 2 assist. Sementara itu, di putaran kedua, Junior Breno mencatatkan 10 laga bagi Bayangkara FC dengan koleksi 7 gol dan 2 assist. Catatan mengesankan itu layak dipertimbangkan Persib Bandung untuk menggantikan posisi DDS yang rentan cedera dan juga Mailson 5 yang masih underperform. Persib Bandung bisa mendatangkan Junior Breno secara gratis lantaran pemain berusia 29 tahun itu masih berstatus tanpa klub. Junior Breno sendiri diprediksi tak sulit beradaptasi mengingat ia pernah berkiprah di Liga 1. Menarik dinantikan, apakah Persib Bandung tertarik mendatangkan Junior Breno di bursa transfer putaran kedua musim 2024-2025 mendatang? Persib Bandung waspada, Persebaya Surabaya siapkan kekuatan penuh ke SJH, termasuk pemain timnas.
Persib Bandung harus bersiap menghadapi kekuatan penuh dari Persebaya Surabaya pada pekan ke-8 Liga 1 2024/2025. Pertandingan antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya ini akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, SJH, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Bagi kedua tim, ini adalah momen untuk mempertahankan tren tidak terkalahkan sejak awal musim. Hingga pekan ke-7, Persib Bandung telah mencatatkan 3 kali menang dan 4 kali imbang dengan raihan 13 poin. Sementara, Persebaya Surabaya mencatatkan 5 kali menang dan 2 kali imbang dengan raihan 17 poin. Bagi Persib Bandung, laga ini akan menjadi momentum untuk merangkak naik setidaknya hingga posisi kedua klasemen sementara. Sedangkan bagi Persebaya Surabaya, ini adalah momentum mempertahankan posisi di puncak klasemen dan menjauhi poin tim-tim lain di bawahnya. Tentu saja, tidak akan mudah baik bagi Maung Bandung untuk mengalahkan Bajul Ijo yang tengah berada di tren terbaiknya. Kami percaya diri, persiapan berjalan dengan baik, kami akan berjuang membawa pulang poin, kata Munster, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Munster menuturkan, ada satu pemain yang masih dalam tahap pemulihan yakni Muhammad Hidayat. Sementara, 3 pemain timnas, rencananya pada Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024, malam sudah tiba di Jakarta, dan akan langsung bergabung tim di Bandung. Kita ada 3 pemain timnas, tentu menjadi tambahan amunisi untuk laga mendatang. Mereka langsung di Bandung, tandasnya. Adapun, ketiga pemain tersebut adalah Hernando Ari dan Malik Rizaldi yang bermain untuk Timnas Indonesia serta Mohamed Rashid untuk Timnas Palestina. Di sisi tuan rumah, Persib Bandung dipastikan harus kehilangan kapten timnya, Mark Klok, karena sanksi Komdis PSSI. Tak hanya itu, Mark Klok juga masih akan absen dari Persib Bandung saat berhadapan dengan Semen Padang pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. Walau demikian, Persib Bandung masih memiliki gelandang lainnya untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Klok. Seperti saat lawan Madura United yang berakhir 2-2, pelatih Persib Bojan Hodak memasang Matteo Kocijan, Adam Alis, dan Tirone Del Pino yang mengisi lini tengah. Selain itu juga, terdapat Deddy Kusnandar, Beckham Putra Nugraha, yang jadi pilihan Bojan untuk mengisi lini tengah Persib Bandung. Bojan Hodak mengatakan, Mark Klok tidak akan absen lama, hanya beberapa laga dan akan kembali bermain lagi. Jadi pada dasarnya, kami hanya harus mencari pemain yang lain untuk mengisi posisinya dan siapa yang akan bermain, kata Bojan. Adu taktik juru racik demi melanjutkan tren tak terkalahkan. Persib Bandung menjamu Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-8 BRI Liga 1 2024/2025. Kedua tim sampai saat ini masih tercatat belum pernah kalah di BRI Liga 1 2024/2025. Meski berada di posisi keempat dalam klasemen sementara BRI Liga 1, Persib Bandung tercatat belum sekalipun kalah di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu. Dari 7 laga, Persib meraih 3 kemenangan dan 4 hasil imbang. Sementara itu, Persebaya Surabaya yang bercokol di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 memiliki torehan yang lebih baik. Persebaya meraih 5 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 7 laga yang sudah dimainkan. Tentu menarik untuk menantikan apakah tren tak pernah kalah di BRI Liga 1 2024/2025 masih bisa dilanjutkan oleh kedua tim, atau salah satu dari keduanya harus mengalami kekalahan perdana di BRI Liga 1 musim ini. Taktik dan strategi dari masing-masing pelatih bakal jadi kunci dari peperangan antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya pada pekan ke-8 BRI Liga 1 ini. Seperti apa taktik dan strategi dari keduanya? Formasi 4-3-3 nyaris selalu digunakan oleh Bojan Hodak kala membimbing Persib Bandung di BRI Liga 1 musim ini. Hanya saat menghadapi PSM Makassar,
yang juga dulu pernah ditanganinya. Bojan Hodak menggunakan formasi 4-5-1 dengan Ciro Alves menjadi ujung tombak seorang diri. Namun, jika Persib memiliki pemain-pemain terbaiknya di lini serang, Bojan Hodak lebih sering memainkan formasi 4-3-3 dengan pilihan di lini serang yang beragam dengan rotasi. Baik Dimas Drajat, David da Silva, Ciro Alves, Tyrone Del Pino, dan Beckham Putra bisa bermain di beberapa posisi di tiga penyerang. Hasilnya pun positif. David da Silva dan Dimas Drajat mampu mencetak gol saat dipercaya sebagai penyerang tengah, di mana Tyrone Del Pino lebih sering mencetak gol ketika bermain sebagai winger kiri atau kanan. Tyrone Del Pino juga kadang menjadi pilihan Bojan Hodak di lini tengah, bersama Mark Klok, Deddy Kusnandar, Adam Alis, atau Matteo Kocijan. Kedalaman skuad yang bagus di lini tengah membuat Bojan Hodak bisa tenang untuk menurunkan komposisi terbaik. Nick Kuiper dan Gustavo Franca menjadi duet di lini pertahanan Persib Bandung lebih sering menjadi andalan Bojan Hodak untuk bisa menahan gempuran serangan lawan. Sementara di bawah Mister Gawang, Teja Paku Alam dan Kevin Ray Mendoza sama-sama siap untuk menjaga gawang dan mencetak clean sheet. Tak berbeda dengan Bojan Hodak di Persib Bandung, Paul Munster juga lebih suka menggunakan formasi 4-3-3 di BRI Liga 1 musim ini. Sebagai alternatif, formasi 4-2-3-1 pernah digunakan oleh Paul Munster ketika menghadapi Malut United. Namun, apapun formasinya, Flavio Silva selalu menjadi andalan di pucuk penyerangan Persebaya Surabaya. Penyerang asal Brasil itu memang dipercaya oleh Munster untuk bisa jadi mesin gol utama. Sementara di posisi sayap kiri ada Bruno Moreira yang selalu tampil maksimal di sana dan mampu menyumbang 3 gol hingga saat ini. Malik Rizaldi pun kerap menjadi andalan Paul Munster di sisi sayap sebaliknya. Kemudian di lini tengah, Paul Munster tidak pernah sekalipun menyingkirkan Francisco Rivera, Gibson Costa, dan Mohamed Rashid. Ketiga pemain asing itu selalu menjadi andalan. Paul Munster memang pelatih yang sepertinya tidak menyukai rotasi. Bahkan di lini pertahanan pun, Slavko Damjanovic dan Kadek Raditya selalu ada di pos pusat pertahanan, dengan Mikael Tata dan Ardi Idrus ada di posisi sayap pertahanan. Namun, dengan tren positif 5 kemenangan dan 2 hasil imbang, komposisi utama itu memang sepertinya selalu akan jadi pilihan Paul Munster hingga akhirnya ada pemain yang mengalami cedera atau harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Persib vs Persebaya, alasan atmosfer laga bakal berbeda. Laga pekan ke-8 Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 akan menghadirkan big match 2 tim legendaris Indonesia, Persib Bandung vs Persebaya Surabaya. Duel kedua tim Perserikatan Persib vs Persebaya akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, sore. Namun, situasi pertandingan bakal berbeda dibandingkan laga-laga pada musim-musim sebelumnya. Sebab, pertandingan digelar tanpa penonton tuan rumah, imbas dari sanksi yang diberikan Komisi Disiplin, Komdis, PSSI usai insiden kerusuhan pada akhir laga pekan ke-6 antara Persib vs Persija Jakarta beberapa waktu lalu. Persib mendapat sanksi 2 laga tanpa penonton sebagai sanksi dari tindakan beberapa oknum supporter yang nekat turun ke lapangan dan melakukan tindak penganiayaan kepada steward pertandingan. Pihak keamanan mengimbau supporter kedua tim untuk menaati sanksi yang diberikan oleh Komdis PSSI dengan tidak memaksakan diri hadir ke stadion. Menanggapi hal tersebut, pelatih Persebaya Paul Munster mengatakan atmosfer laga akan berbeda karena tidak adanya supporter di tribune penonton. Semenjak memulai karir kepelatihan di Liga 1 Indonesia sejak tahun 2019 lalu, ia sudah paham bagaimana atmosfer pertandingan Persib vs Persebaya. Kedua tim memiliki supporter yang cukup fanatik dan militan dalam memberi dukungan kepada timnya masing-masing. Selain itu, supporter Persib maupun Persebaya memiliki hubungan yang cukup harmonis.
Untuk perspektif sepak bola, kami ingin supporter, kami ingin penggemar memiliki atmosfer itu. Saya tahu penggemar Persib sangat besar dan bagi saya sebagai pelatih, itu bagus, kata pelatih asal Irlandia Utara itu. Ia pun menepis tudingan bahwa ketiadaan supporter lawan akan menjadi keuntungan tersendiri. Baginya, saat ini tim hanya fokus pada urusan teknis, yakni melakukan persiapan sebaik mungkin melawan Persib. Untuk urusan non-teknis seperti kehadiran supporter lawan, menurut dia, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap kondisi para pemain. Paul Musenter menegaskan pemain tim berjuluk Bajul Ijo akan fokus pada laga dan berupaya melanjutkan tren positif. Sebab, saat ini Persebaya memimpin klasemen sementara Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan perolehan 17 poin. Hasil dari 5 kali menang dan 2 kali imbang tanpa tersentuh kekalahan. Para pemain, saya mengerti mereka menginginkan atmosfer dukungan supporter itu. Namun, apapun ketika berada di lapangan harus fokus pada permainan. Jadi, kami hanya fokus pada permainan, katanya. Tyrone Del Pino tak masalah tak ada Bobotoh. Pemain Persib Bandung asal Spanyol, Tyrone Del Pino, mengaku sudah semakin tahu bagaimana kondisi Liga Indonesia. Targetnya bersama Persib Bandung step by step, namun menurutnya, pertandingan tanpa Bobotoh di stadion merupakan hal yang buruk. Persib Bandung akan menjamu Persebaya Surabaya pada Liga 1 Indonesia, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, tanpa penonton di Stadion Sijalak Harupat, Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Persib mendapat sanksi 2 pertandingan tanpa penonton akibat kericuhan yang terjadi setelah mengalahkan Persija 2-0. Selain pertandingan saat menjamu Persebaya, 1 pertandingan kandang yang tak dihadiri penonton, yakni saat menjamu Semen Padang pada tanggal 1 November tahun 2024. Tyrone mengaku, setelah menjalani 7 laga di musim ini, sudah semakin tahu bagaimana Liga Indonesia walaupun sudah mulai tahu di tahun sebelumnya. Sebab memang Tyrone sudah bergabung dengan Persib di musim lalu karena cedera, ia dipinjamkan ke klub Thailand. Saya merasa ini sangat kompetitif, karena dari 7 laga yang dimainkan, tidak ada yang dilalui dengan mudah. Di sini banyak pertarungan di lapangan dan sulit untuk menang maupun mendapatkan poin, kata Tyrone. Beberapa hari lalu, Tyrone mengatakan, tapi kini timnya belum kalah dan ini yang penting, karena liga begitu sulit, ada banyak pemain bagus dan levelnya tinggi. Kami harus terus melanjutkan ini, tren positif, karena ini baru awal, masih banyak laga yang akan dimainkan, katanya. Tyrone mengaku, targetnya bersama Persib menatap laga demi laga. Kini Persib akan menjamu Persebaya yang berada di puncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Target yang saya inginkan, tentu saja saya ingin memberikan kontribusi untuk setiap laga, bekerja maksimal, mencoba mencetak gol, memberikan assist dan ini target saya, kata Tyrone. Begitu pula saat Persib menghadapi Persebaya, ia tak gentar berhadapan dengan tim yang berada di puncak klasemen. Saya harus punya mental yang kuat, ini yang harus saya miliki di pikiran saya, katanya. Tanpa adanya penonton atau bobotoh saat timnya berlaga, Tyrone mengaku, itu merupakan hal buruk. Ini, menghadapi Persebaya tanpa bobotoh, buruk bagi kami karena kami perlu bobotoh. Kami perlu fans, kata pemilik nomor 10 di tim Maung Bandung ini. Ketika bermain di Bandung, kata Tyrone, tentunya terasa lebih baik jika ada bobotoh datang, tim lainnya juga tentu akan merasakan itu. Tapi sekarang, itu sudah terjadi dan semua harus belajar mengenai ini untuk masa depan, supaya tidak terjadi lagi dan kami bisa bersama-sama, bobotoh, hingga akhir, ucapnya.